Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Belum Bu. Ya yang bisa sarapan tipis-tipis Ibu izinin ya. Nggak apa-apa kalau sambil sarapan karena kita dari pagi juga kan mulai kelasnya. Jadi santai aja. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang buat memimpin doa. Siapa yang bisa? Goti bisa mimpin doa, Goti? Bisa Bu, bisa. Ya, silakan Goti dipimpin. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Selesai, Bu. Ya, terima kasih Goti. Oke. Ada teman dari kalian yang nggak bisa hadir hari ini atau hadir semua? Sepertinya udah hadir semua, Bu. Oke, makasih Ami. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu mau dokumentasi dulu sebagai bukti kalian udah join ke kelas. Link absensi di grup udah diisikan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, udah. Ya, Ibu dokumentasi dulu ya. Yang mau on cam? Mana senyumnya? Iya. Ya, 1, 2. Oke. Ya. Oke. Buat pembelajaran hari ini, seperti yang Ibu telah bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa materi kali ini tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang apa materi kita kali ini? Oke, Andiani jawab tentang sistem pernapasan, Bu. Tapi suaranya nggak ada ya, Dian. Ya, jadi kita materi hari ini tentang sistem pernafasan. Nah, kalian semua ada yang tahu nggak sih kenapa kita bernafas? Kenapa kita perlu bernafas? Ada yang tahu nggak kenapa kita perlu bernafas? Untuk berlangsungnya kehidupan mungkin, Bu. Ya, betul jawabannya. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu pasti perlu bernafas. Selain berkembang, selain bertumbuh, itu yang intinya kita perlu bernafas. Nah, coba deh kalian tahan nafas sekarang berapa lama kalian bisa nahan nafas? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, tahan nafas terus sampai sejam. Enggak ya. Jadi kita bisa tahan nafas itu cuma sekitar 9 sampai 20 detik. Itu normalnya. Kalaupun ada yang lebih, mungkin itu atlet-atlet seperti atlet renang yang udah terlatih untuk bisa tahan nafas lebih lama lagi. Jadi kita bisa nahan nafas seperti yang Ibu bilang tadi, dan tidak bisa lebih karena sel-sel yang ada di tubuh kita itu memerlukan oksigen. Kalau misalnya lebih dari waktu yang telah batasan mampu yang kita mampu itu, kalau misalnya lebih, nah sel-sel tersebut akan mati nantinya. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi sistem pernafasan pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia. Nanti untuk materi selanjutnya baru sistem pernafasan pada hewan. Tapi Ibu mau nanya dulu, ada yang tahu nggak
sistem pernafasan pada cacing itu menggunakan apa? Kulit, Bu. Ya, betul Anggun. Anggun dapat poin ya, nanti Ibu catat. Nah, jadi cacing Makasih, itu Bu. ya, jadi cacing itu bernafas melalui kulit. Beda dengan manusia yang menggunakan paru-paru. Lalu ada ikan yang menggunakan insang. Terus moluska air dia menggunakan Stenidia namanya. Reptil sama dia menggunakan paru-parunya juga untuk bernafas. Kalau burung, ada yang tahu burung bernafas melalui apa? Pundi-pundi udara. Ya, betul juga Anggun. Makasih Anggun udah Ya, jawab. Bu. Oke, jadi materi kali ini Ibu akan menggunakan metode atau model think pair share, di mana ada 3 tahap. Yang pertama think. Think itu nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan di WA group. Silakan kalian cek. Nanti secara individu kalian akan ngerjain selama 10 menit. Kemudian setelah kalian mengerjakan, kalian akan Ibu gabung dengan kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Nah, di situ kalian akan sharing. Nah, sharing di situ kalian akan menyocokkan jawaban kalian dengan teman kalian. Apakah sama, apakah betul atau salah. Di sana kalian akan koreksi sebelum nanti kalian akan sharing. Oke. Jadi yang pertama thinking, kedua pairing, ketiga sharing. Sharing nanti kalian akan menyampaikan hasil jawaban kalian. Nanti Ibu akan tanya satu-satu ke kalian tentang jawaban LKPD yang telah kalian kerjakan. Gitu. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah paham, Bu. Oke. Paham, Bu, paham. Ya, nih LKPD-nya kayak gini ya. Kalian tinggal isi sesuai dengan apa yang ditanya. Oke. Ya, Ibu akan berikan waktu ke kalian selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya secara individu. Ya, silakan. Oke, Ibu rasa udah cukup 10 menit. Nah, sebelum kita menjawab soal LKPD ini, Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem pernafasan. Oke, apakah sudah terlihat tampilan PPT dari Ibu? Sudah, Bu. Bu. Oke. Oke. Nah, jadi definisi dari sistem pernafasan, yaitu sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Nah, untuk pernafasan sendiri adalah proses pertukaran gas udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi dan zat sisa karbon dioksida. Jadi kita menghirup oksigen dan mengeluarkan Karbon dioksida. karbon dioksida. Ya. Nah, ini mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Jadi pertama, udara akan masuk melalui hidung, kemudian masuk ke faring, laring, trakea atau tenggorokan, lalu ke bronkus, pulmo, dan terakhir akan ditukar, ada pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Ya, ini gambar yang dapat Ananda lihat.
Nah, ini sekalian bisa menjawab pertanyaan di LKPD tadi ya. Ibu lanjut dulu materinya. Nah, yang pertama hidung. Jadi organ pernafasan pada manusia itu nggak cuma paru-paru aja, ada organ-organ lain, organ pembantu yang lain seperti hidung. Nah, hidung ini mempunyai fungsi untuk menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan indera penciuman. Nah, jadi yang ada di dalam hidung itu rambut atau bulu. Gimana? Jadi menurut kalian di dalam hidung manusia itu dia punya rambut atau bulu? Rambut, Bu. Rambut, Bu. Jadi rambut ya. Manusia itu punyanya rambut. Kalau bulu itu adalah aves. Jadi jangan salah lagi bilang bulu kaki lah, bulu tangan lah gitu ya. Nah, fungsinya rambut-rambut ini sebagai penyaring udara. Jadi udara yang kotor nggak langsung masuk ke dalam paru-paru kita. Oke, next. Faring. Faring atau rongga tekak. Faring ini adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Nah, jadi di faring ini ada epiglotis atau katup yang fungsinya sebagai penutup saluran pernafasan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Oke, lanjut ke laring. Laring itu adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dan trakea. Nah, ada yang tahu nggak di trakea itu ada gerakan seperti meremas-remas makanan. Gerakan itu disebut dengan gerakan apa? Ada yang tahu? Peristaltik, Bu. Gerakan peristaltik, iya benar. Pokoknya yang menjawab yang aktif dan menjawab pertanyaan nanti Ibu kasih poin ya. Oke, jadi ada gerakan peristaltik di dalam tubuh di tenggorokan kita sehingga makanan yang masuk itu nggak secara utuh masuk ke dalam lambung. Jadi kerjanya nggak banyak lambung itu. Oke, lanjut. Lanjut ke trakean. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini tersusun atas cincin tulang rawan. Letaknya ada di depan esofagus. Lalu trakea dilengkapi dengan silia-silia dan selaput lendir. Oke. Untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Nah, ini paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini merupakan organ pernafasan inti dari manusia. Paru-paru juga memiliki selaput yang disebut dengan pleura. Pleura di sebelah dalam disebut dengan pleura paru-paru atau pleura visceralis, dan yang di sebelah luar atau pleura rongga dada disebut dengan pleura parietalis. Paru-paru manusia terbagi menjadi dua. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kalau paru-paru kanan, dia memiliki 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelompok alveolus. Kalau untuk yang sebelah kirinya, ada 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Diingat baik-baik ya, nanti akan keluar di ujian tengah semester. Selanjutnya bronkus dan bronkiolus. Jadi bronkus ini merupakan percabangan dari paru-paru, percabangan dari trakea, nanti akan ada cabang, itu namanya bronkus. Dan cabang dari cabangnya bronkus disebut dengan bronkiolus. Nah, dan terakhir nanti organ
dari sistem pernafasan manusia adalah alveolus, di mana nanti akan ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Nah, kayak gini. Ada yang tahu nggak sih kenapa paru-paru kita yang sebelah kiri itu cuma 2 lobus? Ada yang tahu Anda semua? Kayaknya nggak ada yang tahu ya. Jadi kenapa paru-paru sebelah kiri kita cuma ada 2 lobus? Nah, coba kalian kalau kalian perhatikan organ-organ yang ada di dalam manusia, jantung itu letaknya ada di bawahnya paru-paru sebelah kiri. Jadi itulah yang menyebabkan paru-paru kita cuma ada dua lobus yang ada di sebelah kirinya ya. Kayak gitu. Nah, ini morfologi dari alveolus. Di sini ada udara masuk dan udara keluar, tempat terjadinya pertukaran udara. Ya. Nah, masuk ke mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terjadi dalam 2 siklus, ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kalau fase inspirasi itu terjadi ketika udara masuk ke dalam paru-paru, kemudian tekanan yang ada di dalam paru-paru lebih rendah daripada yang ada di luar paru-paru. Kebalikannya, fase ekspirasi itu tempat keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan yang ada di dalam paru-paru itu lebih tinggi daripada yang ada di luar. Nah, kemudian ada pernafasan. Pernafasan ini terjadi dalam 2 mekanisme, ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, coba deh kalian menghirup udara. Pernafasan apa yang terjadi? Pernafasan dada atau pernafasan perut? Ya. Gimana? Pernafasan dada, Bu. Pernafasan dada, benar ini. Jadi ketika kita menghirup udara, mekanisme yang terjadi itu adalah pernafasan dada. Setelah kita mengeluarkan udara, baru terjadi pernafasan perut. Nah, bedanya apa antara pernafasan dada dan pernafasan perut? Kalau pernafasan dada itu jadi pernafasan dada itu yang berkontribusi adalah otot-otot antar tulang rusuk atau interkostalis. Kalau pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Gitu. Kalau pernafasan perut saat kita mengeluarkan udara, diafragmanya akan cekung. Gitu ya nih. Agar lebih jelasnya Ibu tampilin gambar kayak gini. Jadi saat kita menghirup udara, rongga dada kita akan membesar dan tulang rusuk kita akan naik. Maksudnya tulang rusuk kita akan tertekan, mengecil. Kebalikannya, kalau misalnya kita menghembuskan udara, rongga-rongga dadanya akan, jadi tadi pas menghirup itu rongga dadanya mengecil. Saat menghembuskan udara, rongga dadanya akan membesar. Nah, kalau untuk rongga pernafasan perut, saat kita menghirup udara, diafragma akan datar. Terus saat kita menghembuskan, diafragmanya akan berelaksasi, balik lagi ke posisi semula. Dia akan berbentuk cekung. Seperti itu ya. Diingat-ingat perbedaannya antara pernafasan dada, pernafasan perut, lalu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Oke, mungkin itu materi yang Ibu berikan. Kita lanjut ke LKPD. Udah selesai semua didiskusikan, Ananda? Sudah, Bu. Oke. Gimana, ada perbedaan jawaban nggak antara jawaban kalian dengan jawaban teman? Oke, sama semua ya. Ya. Udah terlihat tampilannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, Ibu mau minta 1 orang buat baca soalnya dong.
Siapa yang berkenan untuk membaca soal nomor 1? Ya, Bu. Ya, boleh Andiani, silakan. Soal nomor 1, tulislah nama organ pernafasan pada manusia sesuai dengan gambar yang ditunjuk. Ya, Boleh langsung dijawab, Bu? boleh, silakan Andiani. Oke. Dari yang A Baik, dulu. Bu, saya akan mencoba menjawabnya, Bu. Kalau yang A itu paru-paru, Bu. Jadi yang A itu paru-paru. Betul semua jawabannya nggak anak-anak? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke. Kalau Lanjut. yang B alveolus, Bu. Yang B alveolus ya. Jadi bisa kalian lihat ya, ini kan dari bronkus. Nah, bronchiolusnya sebelah sini nih. Nah, yang ditunjuk di gambar B itu kan di ujungnya. Jadi yang B ini alveolus, benar Andiani. Oke, yang C Ibu mau minta ke Anissa Kurnia. Gimana Anissa bisa jawab? Yang C apa? Kayaknya Anissa ada kendala sinyal atau apa ya? Siapa yang bisa jawab? Yang C? Saya, Bu. Ya, boleh silakan jawab yang C. Yang C itu hidung, Bu. Yang C hidung, betul Anggun. Ya, yang C hidung udah ketahuan banget ya C ya. C hidung bukan mulut ya. Oke, yang Iya, D? Bu. Yang D itu faring, Bu. Faring. Oke, makasih Anggun. Ya, Bu. Yang E bagaimana? Ada yang bisa jawab? Yang lain? Nur Mutiara? Iya, Bu. Yang E itu apa? Gambar apa dia? Yang E itu laring, Bu. Yang E laring. Jadi yang E itu laring ya. Terus jangan kebalik. Jangan keliru kalian jawabnya antara E dan H. Nanti salah. Jadi benar ya kalian semua jawabannya yang E itu laring ya. Benar, Bu. Oke. Lanjut yang F. F itu diafragma, Bu. F itu diafragma. Benar. Ini jadi diafragma itu kalau dalam keadaan relaksasi, keadaan rileks, dia bentuknya cekung, bukan datar. Oke, lanjut yang G. Oke, lanjut ke yang G. Tadi G itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? G itu apa? Gimana? Mutiara? G itu bronkus, Bu. Benar, G bronkus. Cabang dari batang tenggorokan ini bronkus. Lanjut yang terakhir H. Yang H apa? Yang H tenggorokan, Bu. Yang H tenggorokan, ya benar. Jadi urutannya pertama hidung, tadi masuk ke hidung, terus ke faring. Faring dulu, tenggorokan, baru laring, gitu ya. Jadi hidung, faring, tenggorokan, laring, bronkus, bronkiolus, baru ke alveolus. Nah, buat yang nomor 2, ada yang bisa jawab nomor 2, mekanisme pernafasan dan pada manusia? Ada yang berani jawab? Ya, Ibu jawab aja ya. Jadi kalian tinggal lihat jawaban kalian masing-masing, benar atau enggak. Tapi setelah ini nanti Ibu cek juga. Nanti kalian kirim jawaban LKPD yang telah kalian kerjain di WA group. Oke. Ya, jadi mekanisme pernafasan pada manusia tadi Ibu udah jelasin. Ada berapa? Ananda semua? Ada 2, Bu. Ada 2. Apa aja itu, Mutiara?
Pernapasan dada sama pernapasan perut, Bu. Benar. Oke, 10 poin buat Tiara. Jadi mekanisme pernapasan pada manusia itu ada 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, tadi kan Ibu udah bilang, kalau pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut melibatkan diafragma. Nah, gimana sih mekanisme pernafasan pada dada? Jadi mekanismenya itu terjadi pada otot antar tulang rusuk. Nah, otot tulang rusuk ini akan berkontraksi, lalu ketika kita menghirup udara, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Nah, membesarnya rongga dada ini menyebabkan volume di paru-paru akan membesar pula dan tekanannya rendah. Nah, kalau yang pernafasan perut, terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi diafragma. Pada saat normal, diafragma akan berbentuk cekung. Dan saat akan berkontraksi, rongga dada akan membesar dan diafragma akan mendatar. Nah, jangan lupa diafragmanya mendatar saat berkontraksi dan akan cekung saat berelaksasi. Nah, volume paru-paru juga akan membesar. Terjadi di sini ada proses inspirasi, pernapasan inspirasi. Pada saat diafragma berelaksasi, rongga dadanya baru akan mengecil. Nah, kayak gitu jawaban dari nomor 2. Ada yang salah atau ada yang terbalik antara pernafasan dada dan pernafasan perut? Gimana? Tidak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Berarti kalian keren semua ya. Ibu harap nanti nilainya 100 semua. Ya. Nah, Amin, Bu. oke, amin. Nah, karena kita udah selesai mengerjakan LKPD, Ibu juga udah menjelaskan materi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Ananda semua? Ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup. Ya, gimana? Kalau ada yang bertanya, Ibu tunggu 10 detik. Izin bertanya, Bu. Oh, ada. Ya, silakan Silvani. Sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Silvani Muska Putri. Bu, jadi kalau kita sedang makan, bagaimana keadaan epiglotis kita pada saat makan, tuh, Bu? Sekian, terima kasih. Makasih, Bu. Nah, bagus pertanyaannya Silvani. Nah, jadi epiglotis, tadi Ibu udah bilang, epiglotis itu dia katup yang menutup saluran pernafasan pada manusia. Nah, keadaan epiglotis saat kita makan. Jadi, saat kita makan, epiglotis itu otomatis dia akan menutup. Jadi, pas makanan masuk, epiglotisnya menutup. Dia akan menutup saluran pernafasan. Kenapa menutup? Agar kita tidak tersedak. Makanya, saat kita makan dianjurkan untuk tidak berbicara dulu. Karena itu tadi, kita akan tersedak. Nah, gimana kalau misalnya kita tersedak? Ya itu tadi, makanan akan masuk ke sistem pernafasan kita. Nah, kasus yang lebih parah, kalau misalnya makanan tersedak, itu akan menutup jalur pernafasan kita. Oleh sebab itu, kalau ada teman dari kalian yang tersedak, ada yang tersedak, emang benar kita harus nanya gimana. Misalnya gini, Tiara lihat temennya si Fani tersedak, batuk dia kan, gitu. Terus ditanya, bisa ngomong. Nah, kalau misalnya respon si Fani itu bisa ngomong, itu masih aman dan cuma kesedak biasa doang. Tapi kalau misalnya si Fani ini udah nggak bisa ngomong, itu perlu tindakan lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara menepuk
punggung si Fani. Itu sebagai info tambahan buat kalian aja kalau misalnya ada teman kalian tersedak. Nah, ini banyak juga kasusnya terjadi pada anak balita ya. Anak balita gimana sih lagi aktif-aktifnya, mungkin dia lagi main atau lagi ngomong. Nah, sambil makan tersedak, dia tersedak lalu akan menghambat jalur pernafasan dari si anak itu. Kayak gitu. Gimana Fani? Apakah udah cukup pertanyaannya dan jawaban dari Ibu? Baik, terima kasih Bu. Saya sudah paham atas penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Oke, makasih Fani atas pertanyaannya ya. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ibu rasa udah cukup ya. Udah Ibu harap kalian udah paham semua tentang materi sistem pernafasan pada manusia. Untuk minggu depan kita akan membahas kelanjutan dari sistem pernafasan pada hewan. Sama seperti dengan materi yang ini, Ibu akan memberikan LKPD terlebih dahulu. Jadi diharapkan Ananda semua membaca materi mengenai sistem pernafasan. Nah, untuk penilaiannya nanti Ibu rekap nilainya biar bisa kalian lihat. Kalau ada yang perlu ditanyain lagi, bisa ditanya ke WA group, karena mengingat pembelajaran kita udah mau selesai. Sebagai penutup, Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ibu tunggu kalau ada yang mau. Saya, Bu. Ya, silakan Weni. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tujuan dari bernafas adalah merupakan salah satu kebutuhan dari makhluk hidup, itu agar makhluk hidup tersebut terus bertahan hidup. Lalu alat pernapasan pada manusia yaitu paru-paru, yang mana saluran pernapasannya ini dimulai dari rongga hidung, lalu melewati laring, lalu trakea, sampai ke bronkus. Nanti yang mana bronkus tersebut bercabang menjadi bronkiolus, dan bronkiolus bercabang lagi menjadi alveolus, di mana pada alveolus inilah terjadi pertukaran udara. Lalu pernapasan manusia ini dibagi menjadi pernapasan dada dan juga pernapasan perut, yang mana nantinya juga memiliki proses, ada proses inspirasi dan juga ekspirasi. Pada pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk dan juga pada bagian perut, sedangkan pada pernapasan perut melibatkan diafragma. Sekian, Bu. Oke, 100 untuk Weni. Jadi itu kesimpulan yang teman kalian sampaikan benar semua. Semoga kalian juga bisa dapat menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini, sehingga nanti pada saat ulangan, pada saat ujian tengah semester, kalian dapat menjawab materi-materi dari sistem pernafasan dan materi yang lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih Ananda semua yang telah menyempatkan untuk join. Untuk
pembelajaran selanjutnya seperti yang Ibu telah bilang, silakan kalian belajar mengenai materi sistem pernapasan pada hewan. Gitu ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini agar lebih berkah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tadi Goti yang membuka, Goti juga yang menutup. Oke, sebelum kita menutup kelas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Ya. Terima kasih Goti, terima kasih Ananda semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Walaupun PPKM di Jakarta udah level 1, tapi tetap harus pakai maskernya ya. Ya. Oke, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ananda dapat meninggalkan ruangan Zoom. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, terima kasih Bu.